Halo adik-adik semua di sini, gimana kabarnya? Baik ya, semoga baik ya di sana. Oke, hari ini kita akan latihan untuk buku Howard Anton Calculus Vector Exercise 12.2. Sekarang kita coba kerjakan aku akan pilih nomor 1 dan 4. Oke, coba kita kerjakan. Oke, kita ambil soalnya dulu ya. Nih, soal salin. Ini pencet ini. Udah pencet ini. Terus udah ini. Udah tutup. Oke, sekarang kita coba. Ini copy dulu ya. Twing. Nah, twing. Oke. Coba. Aku ambil nomor 1, 4. Nanti adik-adik coba kerja nomor 2 dan 3 ya. Oke, kita mulai. Nomor 1. Tentukan limit T menuju plus tangga dari vektor T kuadrat plus 1 3T kuadrat plus 2, seper T. Nah, adik-adik semua yang di sini, nah untuk mengerjakan soal ini gampang. Caranya adik-adik bisa limitkan masing-masing komponennya. Berarti ini limit T menuju plus tangga T kuadrat plus 1 3T kuadrat plus 2, limit T menuju plus tangga dari seper T. Oke, kita hitung dulu untuk yang limit ini. Limit T menuju plus tangga dari T kuadrat plus 1 per 3T kuadrat plus 2. Oke, caranya gimana kalau limit tangga? Gampang ya. Kalikan pecahan pangkat yang tertinggi. 1 per T kuadrat. 1 per T kuadrat. Di sini limit T menuju plus tangga dari 1 per T kuadrat. Ini 3 plus 2 per T kuadrat. Oke. Ya udah, substitusikan limitnya. Ya udah, 1 plus 0, 3 plus 0. Oke. Ini jadi 1/3. Beres. Nah, sekarang komponen yang kedua, limit T menuju plus tangga dari seper T. Nah, ini gampang. Masukin aja langsung karena kan bentuk bukan pembagian 0 ya. Jadi pembagian dengan tangga, limitnya apa? 0. Ya udah, selesai. Ya udah, ini berarti hasilnya ini 1/3, ini 0. Udah. Ini jawabannya. Ini sama dengan ya. Oke, di sini stabilo untuk memastikan ini jawabannya. Oke, sekarang kita nomor 4. Sorry, ini stabilo. Nomor 4. Limit T menuju 1. Limit T menuju 1 dari 3 per T kuadrat, ln T per T kuadrat min 1 ya, sin 2T. Oke. Ini caranya gampang. Limitkan komponennya lagi masing-masing ya. Ya udah, ini limit T menuju 1 dari 3 per T kuadrat. Ya udah, 3 per 1. 3 per 1 jadi 3. Ini limit T menuju 1 dari ln T menuju lagi per T kuadrat min 1. Nah, kalau kamu substitusi akan menghasilkan 0 per 0 tak tentu. Karena ln 1 adalah 0. Kalau T kuadrat min 1 itu 0. Nanti 0 per 0 nggak bisa. Nah, caranya gimana?
Nah, ingat kalkulus 2 atau kalkulus 1 ya. Kalau dua fungsi berbeda di limit, caranya salah satunya bisa dengan cara L'Hopital, L'Hopital. L'Hopital. Dan T itu limitnya turunannya adalah seperti per turunan dari T kuadrat 2T. Turunan 1 0, nggak usah tulis. Oke, substitusi sekarang aman nggak? Aman. Ya udah 1/1. Ini per 2 kali 1. Hasilnya 1 dibagi 1 1. 1/2. Beres. Jadi jawabannya adalah belum. Ada 3 lagi. Limit T menuju 1 dari sin 2T. Nah, ini nggak jelas. Nilainya berapa? Tulis aja sin, tinggal substitusi 2 kali 1 sama dengan sin 2. Oke, beres. Ini nggak tahu sin 2 nilainya berapa, nggak apa-apa. Jadi nilainya adalah 3,5 sin 2. Oke. Ini jawabannya ya. Oke, ini aku perbaiki aja deh penempatannya. Ini hasilnya di sini aja ya. Ini hapus. Ini dihapus. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Oke. 5, kita ambil coba nomor. Kita ambil dulu sini. Salin. Oke. Nggak bisa. Nih, matiin dulu. Nomor 5 6. Nah, ini gimana? Tentukan apakah RT kontinu di T sama dengan 0 dan jelaskan alasannya. Oke, aku akan ambil nomor 5B lalu 6A. Kamu coba 5A, 6B, oke? Adik-adik semua di sini. Oke, adik-adik semua di sini. Aku mau nanya nih. Masih ingat tentang kontinu nggak di kalkulus 1? Kalau lupa aku akan jelaskan ulang. Nah, kontinu syaratnya apa? Ada 3. Pertama, kalau kamu mau cek di X sama dengan A, nah FA-nya itu harus terdefinisi. Oke, ini syarat pertama. Kedua, limit X menuju A dari fx itu harus ada juga. Nah, gimana tahu caranya limit ini ada? Gampang. Limit X menuju A dari kiri fx harus sama dengan limit X menuju dari kanan fx sama dengan dengan kiri, ini harus sama ya. Oke adik-adik. Nah, yang ketiga apa? Ya, nilai FA harus sama dengan limit X menuju A dari fx. Ini dia 3 syarat ini yang harus dipenuhi. Oke, kita coba ya nomor 5B. Nomor 5B. Oke. 5B. Diketahui fungsi bernilai vektor dari T kuadrat I. Mungkin T kuadrat I seperti TK itu aku tulis ulang dalam bentuk persamaan lagi. Bentuk notasi yang lebih kita sering kenal ya. 1/T yang lebih enak dibacanya, oke. Oke. T-nya harus menuju, kita harus cek kontinu di T sama dengan 0, oke. Nah, caranya gampang. Kita cek dulu. Nah, ini langsung ketahuan. Kenapa? Ini tidak kontinu. Karena apa? Karena bermasalah di sini nih. Ada pembagian dengan 0. Iya. Karena RT itu tidak ada
tidak terdefinisi. Nah, jadi tidak terdefinisi karena ada komponen yang ini. Ya. Karena 1/T tidak terdefinisi. Di T sama dengan 0. Oke, jelas ya adik-adik? Jadi tidak kontinu dia untuk nomor 5B. Sebenarnya boleh bilang seperti tidak terdefinisi di T sama dengan 0. Atau kamu bisa bilang karena limit T menuju 0 untuk seperti juga tidak ada. Ini kalau kita selidiki pakai poin nomor 2. Tapi karena aku selidikinya pakai poin ke 1 dulu. Boleh-boleh aja, sah-sah aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 6A. 6A kita tes. Diketahui fungsi bernilai vektor dari apa ini? E pangkat T, kita tulis ulang tapi lebih mudah kayak gini, lebih enak dilihat. E pangkat T, ini J berarti 1 doang. Jadi di sini kosekan theta. Oke. Gimana nih? Nomor 6A. Coba kita selidiki pakai poin 2 ya, pakai syarat 2. Nah, ini tidak kontinu lagi. Kenapa? Ada yang tahu adik-adik semua? Nah, jadi ingat definisi kosekan theta apa? Seper sin theta ya. Nah, ingat T-nya ya kita harus selidiki apakah dia kontinu di T sama dengan 0. Ya udah masukin 1/sin 0. Nah, 1/0 pembagian dengan 0 ya kan? Nah, nggak terdefinisi dong. Iya, tidak kontinu. Tapi aku mau pakai syarat 2 karena tadi boleh sih pakai syarat 1 kalau mau, tapi aku mau syarat 2 biar bervariasi, jadi sah-sah aja ya lagi-lagi. Karena limit T menuju 0 dari kosekan theta itu tidak ada. Oke. Nah, ini tidak kontinu karena di sini ini mah aman. Di sini yang bermasalah. Oke. Jadi begitu untuk nomor 5, 6 menyelidiki tentang kontinu di suatu titik. Untuk latihannya boleh dicoba untuk yang nomor yang belum aku kerja ya. Oke adik-adik. Sekarang kita lanjut nomor lain. Oke yuk adik-adik, sekarang kita coba kerjakan nomor 7. 7 mungkin bisa jadi bahan latihan ya. Kalau mau coba nomor 8 boleh aja, tapi mungkin gak akan keluar. Seperti pada umumnya di ujian jarang keluar ya. Nah, kita coba ya nomor 7. Ke kopas nomor 8-nya juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Biar keren aja ya. Oke, coba. Soalnya apa dulu nih? Sketsalah sebuah lingkaran fungsi bernilai vektor cos T I plus sin TJ dan di setiap bagian gambarkan sebuah vektor dengan panjangnya dengan tepat. Oke. Nah, adik-adik ngerti nggak kenapa ini disebut lingkaran? Nah, kalau belum tahu, ya aku jelaskan ya bentar ya. Kita tahu bahwa fungsi bernilai vektornya diketahui apa? RT, fungsi bernilai vektornya lagi-lagi tulis dengan lebih rapi, lebih enak. Cos T sin T. Oke. Ini vektor ya. Jadi bedakan titik dengan vektor. Nah, vektor. Jadi gimana adik-adik? Nih, gini ceritanya. Misal aku punya koordinat kartesius. Nah, ini X, ini Y. Ini 0, oke.
Mungkin kita kotret di sini ya. Adik-adik coba perhatikan kalau T-nya itu kita katakan ini kan trigonometri. Jadi coba aja kita T-nya 0 dulu adik-adik semua. Kalau 0 jadi apa ini? Nah, ini jadi RT sama dengan cos T. Cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1, sin T 0. Oke. Ini T menuju 0, T-nya 0. Berarti fungsi bernilai vektornya untuk 0 adalah 1, 0. Ya udah gampang. Pertama, ini komponen X ya. Ini berarti Y, oke. Oke, ini 1. Berarti 1 langkah ke kanan, tarik dari origin. Pakai biru ya. Dari origin titik asal ke 1. Apakah naik ke atas? Tidak, karena kan Y-nya 0. Ya udah beres. Sekarang adik-adik, berarti ini saat T-nya sama dengan 0. Oke, coba adik-adik kita ke T sama dengan pi per 4 atau 45. Nah, R0 apa ini? R0 lagi, R pi per 4. Ya udah, selidiki. Ini masukin cos pi per 4, ini sin pi per 4. Nah, kan berarti sama aja cos 45 1/2 akar 2. Sin 45 adalah 1/2 akar 2 juga. Oke. Berarti ke kanan sebanyak 1/2 akar 2. Lalu naik ke atas sebanyak 1/2 akar 2 satuan. Oke. Katakanlah ini 1/2 akar 2. Di sini juga 1. Ini katakanlah 1/2 akar 2. Oke. Katanya naik ke kanan sebanyak itu, naik sebanyak itu juga. Oke. Tarik dari garis biru ke sini ke 1/2 akar 2. BTW aku ini timpa ya. Di sini naik ke 1/2 akar 2. Oke. Ya udah kita hubungkan. Set. Nah, beres. Ini set, ini hapus. Oke. Ngerti ya Dede? Yang untuk yang ini kan tadi T0, ini T pi per 4 ya. Nah, sekarang coba kalau T-nya pi per 2. Nah, fungsi bernilai vektor ketika pi per 2 itu apa? Ya, gampang. Berarti cos 90 0. Cos 45, cos 90 sin 90 1. Berarti tidak ada bergerak secara horizontal tapi naik ke atas sebanyak 1. Oke. Di sini 1, oke. Beres. Nah, nanti adik-adik coba tambahkan sebanyak sampai seterusnya sampai dengan 360. 360 itu 2 pi ya. Nah, nanti adik-adik kalau melakukan proses ini akan menghasilkan seperti ini nih. Ini. Tapi nanti ada banyak vektor ya. Ini aku hanya gambarkan sebagian aja. Hanya sebagai ilustrasi. Tapi sebenarnya tuh ada banyak vektor kayak gini nih secara detail. Oke. Nah, kalau adik-adik lakuin sampai 2 pi, nanti banyak tuh vektornya. Nah, adik-adik bisa hubungkan ini menjadi sebuah lingkaran. Oke, lingkaran. Kok jadi gini? Jelas. Ini susah juga ya mau akurat. Nah, kira-kira gitulah ya. Sorry ya kalau jelek ya lingkarannya. Nah, ini lingkaran berjari-jari. Apa ini? Berjari-jari 1. Oke. Makanya fungsi bernilai vektor
cos T, sin T itu disebut lingkaran jari-jari 1. Oke, ngerti ya? Oke, kita coba ke nomor A. BTW yang biru-birunya aku hapus ya. Yang penting kalian semua ngerti ya cara dapat biru ini. Biar lebih rapi aja. Ini hapus. Hilang. Oke, ini udah aku hapus ya. Sorry ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor A. Itu kita harus gambarkan vektor ini ya ke lingkarannya. Oke, adik-adik semua. Oke. Sekarang gampang aja. Ini kan fungsi bernilai vektor tapi harus diturunkan pi per 4 ya. Ya udah gampang aja. Gimana caranya? Ini untuk nomor A. Pertama, adik-adik semua harus cari turunannya dulu. Turunannya apa? Gampang. Adik-adik turunkan masing-masing komponennya. Komponen masing-masingnya apa? Turunan dari cos T adalah min sin T. Turunan dari sin T adalah cos T. Ya udah. Adik-adik semua di sini error aksen pi per 4. Ini yang kita request cari-cari. Berapa? Ya udah min sin pi per 4 adalah min 1/2 akar 2. Terus cos T. Cos 1/2 akar 2 ya. Oke. Nah, ini dia beres. Ini interpretasinya apa? Ini artinya geser ke kiri. Kan negatif geser ke kiri. Secara horizontal ke kiri lah ya, benar-benar. Horizontal ke kiri sebanyak 1/2 akar 2. Kalau ini geser ke atas sebanyak 1/2 akar 2. Nah, ini juga penting. Kita harus cari R pi per 4-nya. Kok R aksen? R doang. Nah, berapa ini? Ya udah, ini kan dapatnya dari rumus yang di atas. Ya udah gampang. Ini berarti cos T cos pi per 4 1/2 akar 2 sin pi per 4 1/2 akar 2 juga, oke? Oke, beres. Nah, tadi kita harus gambar lingkaran dulu ya. Lingkarannya yang tadi aja ya. Ini 0 kan kita sebut ini tadi lingkaran berjari-jari 1 ya, udah aku jelaskan ya. 1 min 1 set. Ya, cantik. Belum tepat. Yuk, kita coba gambarkan. Nah, kita perlu gambar yang ini dulu nih. Kasih beri titik. Enggak, ini kan bukan titik vektor ya. Ini apa? Geser ke kanan. Ini geser ke atas. Nah, ini misalnya ini 1/2 akar 2. Oke, geser ke atas. Geser ke kanan. Terus geser ke atas sebanyak 1/2 akar 2. Di sini 1/2 akar 2. Oke, geser ke atas di sini ya. Ya udah, hubungkan vektornya. Shoot. Dah. Ini jawabannya belum. Kan kita harus cari ini. Ya. Nah, tadi kita baru gambar yang ini. Nah, target kita itu cari garis singgungnya. Menyinggung vektor merah ini. Nah, garis singgung nanti aku kasih warna biru. Oke. Nah, lihat di sini. Ini kan min 1/2 akar 2. Artinya geser ke kiri sebanyak min 1/2 akar 2. Oke. Nah, gimana caranya?
Ya udah, ini berarti geser ke kiri dari sini ya. 1/2 akar 2. Berarti ke sini. Kenapa jadi ke 0? Ya kan ini 1/2 akar 2. Geser ke kiri sebanyak 1/2 akar 2 berarti balik ke tempat semula, oke? Nah, sekarang geser ke atas sebanyak 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar, kita geser ke atas sebanyak 1/2 akar 2. Berarti 1/2 akar 2 dari sini kan? Iya, benar-benar. Maaf ya kalau gak akurat. Ini sebenarnya di sini 1/2 akar 2. Aku pindahin dulu di sini. Nah, di sini. Nah, di sini 1/2 akar 2 kan dari sini 1/2 akar 2 ya. Nah, katanya harus naik 1/2 akar 2 ke atas. Ya udah, 1/2 akar 2 tambah 1/2 akar 2. Berarti 1 akar 2 ya. Berarti di sini katakanlah akar 2 ya. Nah, di sini akar 2 di sini. Oke, hubungkan. Set. Nah, ini yang kita cari ini. Ini aku hapus. Enggak. Ini ganti warna. Nah, ya, hijau itu yang kita akan cari ya, adik-adik semua. Oke. Jadi begitu untuk nomor 7A. Oke, ngerti ya? Oke, kalau masih belum bisa kita coba yang B dulu. Kalau masih belum bisa ya. Yang B. B apa? B itu R double accent P. Ya udah, gini caranya. Kan RT-nya itu tuh apa? Tadi cos T sin T. Kalau R aksen T itu apa tadi? Min sin T cos T. Oke. Nah, R aksen T ya udah, ini min cos T karena turunan min sin kan cos ya. Ada minnya tetap. Ini baru min sin T. Nah, kita harus cari R double aksen P. Nah, tujuannya sama. Ini tuh gambarnya diwakili oleh warna hijau ya. Yang tadi ini nomor A. Nanti juga kayak gini. Gampang kok. R double aksen P itu apa? Ya udah, gampang, masukin aja. Min cos T, min cos P. Ini min sin P. Hasilnya apa? Ya udah, ini min 1 berarti 1. Ini 0. Oke. Nah, ini gimana caranya? Gampang. Ini juga butuh RP ya. Oke. RP itu apa? Ya udah, cos P sin P. Cos P apa? Min 1. Sin P 0. Ya udah, ini berarti geser ke kiri sebanyak 1 ya. Ini enggak geser ya. Mau enggak geser ke atas bawah karena 0. Ini kan diwakili sumbu Y, ini Y X ya. Oke. Ini geser ke kanan ya. Ke kanan sebanyak 1. Oke, gimana caranya? Ya udah, gambarkan tadi lingkaran. Ini 1, ini min 1, ini 1, ini min 1. Hubungkan. Nah, gimana ini? Gampang. Adik-adik itu harus jangan mulai dari
R double aksen tapi R biasa, fungsi bernilai vektornya dulu. Ya udah geser ke kiri sebanyak 1. Ini 1. Berarti adik-adik semua tarik dari origin ya, bukan kasih titik loh ya. Tapi karena ini kan wujudnya vektor ya. Vektor. Nah, itu dia. Nah, gimana ini? Geser ke kiri sebanyak 1. Ya udah geser ke kiri, tarik dari origin ke sini. Jawaban nanti ke pakai ini. Nah. Oke. Udah beres kan ini? Ya udah lanjut ke sini. Nah, katanya geser ke kanan sebanyak 1. Oh ya udah. Ini dari sini lagi ke sini. Ya udah. Nah, balik semula. Jadi ini ada yang hijau ini adalah RP. Sketsanya begitu. Nah, adik-adik kalau belum paham yang ini nanti bisa diputar ulang ya. Karena menurut aku yang nomor 7A lebih perlu gambarnya ya, urutan gambarnya. Jadi adik-adik mulai dari sini dulu, baru mulai ke sini. Oke. Kalau belum jelas nanti kita bisa bahas di secara real aja ya. Oke. Beres untuk nomor B. Sekarang C. 7C. 7C kan diketahui R sama lagi soalnya RT-nya fungsi bernilai vektornya itu cos T sin T. Oke. Nah, kita cari R2pi kurang R3pi per 2. Nah, ini gimana? Oh, baterai habis. Tunggu, terangin layar. Habis itu kita tunggu jeda ya, kasih jeda. Nah, ini gimana caranya? R3pi per 2. Gampang. Ini kasih topi ya, biar cakep. Oke, ini cos 2pi. Ya kan? Kan substitusi. Kok ada R di sini? Nah, ini berarti sin 2pi. Sini. Oke, adik-adik. Oke. Tambah. Kok tambah? Kurang, kan kurang ya. Kurang cos 3pi per 2 sin 3pi per 2. Oke, lanjut. Cos 2pi 1, cos sin 2pi 0. Min cos 3pi per 2 0, sin 3pi per 2 min 1. Nah, ini hasilnya adalah 1. Nah, kita hanya cuma cari ini ya soalnya ya. Bener gak? Bener, karena kan kita cuma ini. Ini kan gak ada R aksen ya kan. Beda yang ini tadi ada R double aksen, R aksen. Ini cukup R. Ya udah gambar sekali aja urutannya. Ya kan beda kan. Tadi adik-adik kalau yang ada dua data ini, ya udah adik-adik gambar dari sini dulu. Ini urutan pertama, ini kedua. Nah, ini juga adik-adik yang nomor A, adik mulai dari ini, lalu baru ini. Oke. Usahakan beda pen warna ya. Nanti jawabannya itu diwakili oleh garis hijau ini ya, vektor hijau ini. Ini juga vektor hijau ya. Ini bukan vektornya, ini kasih tahu aja. Ini kayak kasih tahu ya. Ini ya udah biar beda ini nih stabilo. Ini adalah ini. Nah, ini. Tapi jawabannya yang diwakili oleh garis vektor hijau ini yang di sini nih. Oke. Oke. Gambar. Lagi-lagi lingkarannya sama karena kan fungsi bernilai vektornya kan ini kan disebut lingkaran berjari-jari 1. Oke.
Oke. Sudah. Nah, ini artinya geser ke positif kanan. Sebanyak 1. Kemudian geser ke atas. Sebanyak 1 juga. Ya. Ya udah. Gimana nih caranya? Oke, geser segini ke sini ya. Terus naik sebanyak 1. Oke, di sini. Nah, apakah ini benar atau salah kalau aku gini tadi? Ini kan geser ke kanan sebanyak 1. Ini geser ke atas sebanyak 1. Nah, terus kamu tarik ke sini. Nah, ini salah. Kenapa? Karena kamu tariknya dari origin. Bukan sih, lebih tepatnya gini ya. Kok hapus? Ya udahlah. Tunggu. Twing. Oke. Nah, kebetulan tadi kita beruntung untuk nomor A. Kamu lihat posisinya dari ini kan. Kita lihat nomor A dulu ya. Fungsi vektor bernilai untuk pi per 4. Nah, ini dimulai dari tarik garis dari 0,0 ke pi per 4. Nilai pi per 4 adalah 1/2 akar 2. Geser ke kanan lalu geser ke atas. Ya kan? Sebanyak 1/2 akar 2 masing-masing. Ya udah ke sini. Ke sini. Ke sini. Nanti diwakili garis merah yang ini. Oke. Kita hapus yang ini. Karena nggak penting. Oke. Sekarang yang ini juga nomor B. Ini kebetulan kamu hoki juga. Karena posisinya kamu dimulai dari RP. RP itu apa? RP itu nilainya -1, 0. -1, 0 itu apa? Geser ke kiri sebanyak 1. Ya udah, geser ke kiri sebanyak 1. Nah, baru kamu mulai kerjakan R double aksen P, yaitu 1, 0. Yang ini berarti geser ke kanan sebanyak 1. Mulainya dari yang ujung ini. Ujung panah ini ya, dari panah yang merah. Kamu tarik ke sini. Oke. Sip. Itu dia. Nah, kalau ini nggak bisa langsung geser ke kanan sebanyak 1, geser ke atas sebanyak 1. Nggak bisa. Kamu harus mulai dari R2P dulu. R2P apa? R2P cos 2P sin 2P. Nah, cos 2P sin 2P adalah 1, 0. Oke, berarti geser ke kanan sebanyak 1. Oke, geser ke kanan sebanyak 1. Beres. Sekarang R3Pi per 2. R3Pi per 2 apa? Cos 3Pi per 2 sin 3Pi per 2 berapa? Gampang, 0 min 1. Nah, ini tuh tidak ada geser ke kiri kanan horizontal tapi turun ke bawah sebanyak -1. Ya udah, yang ini berarti di sini kita diwakili oleh garis biru. Nah, baru dipakai yang ini. Geser ke kanan sebanyak 1, geser ke atas sebanyak 1. Gimana caranya? Ya udah. Geser ke kanan sebanyak 1. Sini. Geser ke atas sebanyak 1. Nih. Nah, jadi deh dari sini ke sini. Nah, ini dia. Kita hapus yang ini. Ini. Nah, kan jadi ini yang tadi ya. Nah, diwakili oleh vektor warna hijau. Ini jawabannya. Ini. Itu tuh. Gimana harus namain? Ini tuh.
namanya kok penny ini. Jawabannya tadi dari soal permasalahan di soalnya adalah R2 pi kurang R3 pi per 2. Oke. Itu diwakili oleh vektor yang hijau. Jelas ya, kalau masih belum boleh coba review ulang terus menerus. Oke, kita kerja nomor. Oke, sekarang kita kerja nomor 9 ya. 9 apa 10 maunya? Boleh kita kerja nomor 10 aja ya. Biar ada jawaban yang susahnya sekali-sekali. Nomor 10. Kita geser sini. Ini full screen. Ini kalau ini kurang kelihatan, oke. Kita salin soalnya dulu, ambil. Salin. Oke. Di sini kutip. Oke. Beres. Sekarang coba kita kerjakan. Dah. Nomor 10, tentukan R aksen T. Gampang. Berarti kan RT-nya apa? Fungsi bernilai vektornya. Dan inverse T I tambah T cos T. Enaknya kita tulis ke bawah ya. Kayak almat ya. Dan inverse T cos T min akar T. Oke. Yaudah, adik-adik semua tinggal turunin masing-masing komponennya. Oke. Tan inverse T turunannya itu 1 per 1 tambah T kuadrat. Oke. Kalau lupa boleh di review, tinggal ketik di Google. Ada tabelnya itu turunan inverse trigonometri. Nanti di Google-nya ada berikan tabel-tabel kumpulan hafalan turunan dari inverse trigonometri ya. Nah, sekarang turunan dari T cos T. UV berarti perkalian ya. Turunan dari T 1 cos T tambah T min sin T. Ya kan, turunan dari cos T itu kan min sin T ya. Ini kan UV. Nah, ini nanti jadi apa nih? Cos T kurang sin T kali T. Ya udah, kita hapus. Berarti ini cos T kurang T sin T. Oke. Sekarang min akar T. Gimana cara turunkannya? Ya udah, bikin jadi min T 1/2. Ya udah, ini min 1/2 T min 1/2. Atau bisa dituliskan min 1/2 akar T, ya kan? Benar kan? Ya, ini jawabannya. Beres deh. Yang kita ingin cari itu jawabannya. Iya. Halo adik-adik semua. Nah, kita akan lanjutin lagi ya. Tadi kan terakhir sampai nomor 10 ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan 11 sampai 14 di skip aja. 15 sampai 16 enggak deh ini. 17 18 enggak. 19 22 ditahan dulu sama 23 26. Oke, nomor kita ambil nomor 28 dulu ya. Oke, kita salin dulu. Ini salin. Udah beres.
Sekarang kita coba salin lagi. Ya, itulah paste lah. Oke, diberikan fungsi bernilai vektor RT adalah TI. Lagi-lagi aku gak mau tulis kayak TI. T kuadrat T pangkat 3. Nah, tentukan limit dari T menuju 1 untuk RT dot R aksen T cross R double aksen T. Nah, ini gimana caranya? Ya udah, kamu cari R aksen T dulu. Ya. R aksen T. R aksen T apa? Cepat ya. 2T. Terus 3T kuadrat. Oke. Lalu R double aksen T turunan kedua. Yaudah, turunan 1 apa? 0. 2T 2. 3T kuadrat 6T. Oke. Yaudah, sekarang kita hitung limit T menuju 1 dari RT dot R aksen T cross R double aksen T. Nah, gimana ini caranya? Ini kan ada tanda kurung ya. Yaudah, kita kerjakan yang kurung dulu. R aksen T cross R double aksen T. Masih ingat gak? Kalau cross itu tinggal determinan IJK R aksen T nya 1, 2T, 3T kuadrat, 0, 2, 6T. Nah, gampang kan? Berarti ini gimana? I berarti 2. Ini kan I berarti 2T kali 6T kurang 3T kuadrat. Ya. Kali 2. Oke. Min K. Gimana ini? Min K berarti min J, sorry. Min J itu 1 kali 6T kurang 3T kuadrat kali 0. Ya udah 0 langsung ya. Enggak deh, biar rapi aja. Kali 0. Oke. Tambah, ini gedein aja layarnya biar enak. Tambah K berarti 1 kali 2 kurang 2T kali 0. Nah, gimana ini? Oke, lanjutkan. I 12T kuadrat kurang 6T kuadrat. Ini J 6T kurang 0 ya. Tambah K 2 kurang 2T kali 0. 0 ya. Hasilnya hasilnya gimana? Hasilnya ya ini 12 kurang 6 6T kuadrat. Ini 6T kurang 0 6T ya. Berarti min 6T. Ini 2 kurang 0 2K 2. Ya. Ini hasilnya. Oke. Beres, berarti tinggal cari aja limitnya. Limit dari ini. Belum. Kan kita harus dotkan dulu lagi. Ya udah, RT itu apa? RT
RT dot R aksen T kali cross R aksen double aksen T. Ya udah, berarti ini T kuadrat T pangkat 3 dot 6T kuadrat min 6T 2. Apa hasilnya ini? Hasilnya ini kan dot apa? Dot itu kali lalu ditambahkan kan antar komponennya 6T3 ya. Tambah min 6T kali T kuadrat. Jadi min 6T pangkat 3. Nah, ini 2T3. 2T pangkat 3, oke. Oke, berarti hasilnya 2T pangkat 3. Oke. Sekarang kita limitkan T menuju 1. Nah, dari ini. Ya udah, bisa kelihatan ya hasilnya. Kalau ini limitnya apa? Limitnya adalah 2 kali 1. 2, ini dia jawabannya. Oke, ngerti ya? Tinggal diikutin alurnya aja ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 34. 31 34. Ya, aku bakal kerja nomor 33 ya. Sisanya nanti salah satu kerja ya. Untuk coba-coba latihannya. Salin. Keluarkan. Oke. Nah, disuruh kerja kan 33 nih. Aku kerja pilih nomor 33 ya. Integral dari TE pangkat T ln T. Nah, ini gimana ini integralnya? Gampang. Ya udah, tinggal integralkan masing-masing komponen. Ini begini. T E T pangkat T integral ln T. Nah, oke, kita hitung satu persatu ya. Integral dari T E T, kayaknya ini kurang deh. Nah, DT kayaknya. DT. Sini ada DT. Sini ada DT ya. Nah, ini gimana caranya? Kalau integral TET. Ini tuh integral perkalian dua fungsi berbeda. Jadi kamu harus pakai integral, teknik integral parsial. Parsial itu gimana caranya? Kan rumusnya apa? Integral dari U dV sama dengan UV kurang VDU. Oke? Nah, ya udah, tinggal misalkan apa ini? Ini apa? Aljabarik. Ini eksponen. Ingat, lihat T. Yang mana dulu nih? Yang ini dulu kan? Aljabarik berarti pemilihan U-nya. Berarti misalkan U-nya T. dV-nya berarti sisanya. dV-nya itu ini. dV-nya itu E pangkat T kali dt. Nah, du per dt. du per dt adalah turunan dari T, dari U. Ini kan T. Terhadap T berarti 1. Atau bisa ditulis du sama dengan dt. Ya. Nah, V gimana cara carinya? Ya udah, tinggal integralkan kedua ruas kan. Integral dv V ya. Integral E pangkat T dt E pangkat T ya. Gitu ya. Oke, berarti kita hanya pakai yang ini ya untuk menerapkan rumusnya. Ini, terus ini, dan juga ini.
Oke. Yuk coba kita terapkan di sini sama dengan UV. U-nya itu apa? U-nya 1. V-nya E pangkat T kurang V. V-nya itu apa? E pangkat T. Du-nya dt. Oke. E pangkat T. Nah, integral E pangkat T apa? E pangkat T. Ya, sama dengan 0. Nah, jawabannya adalah 0 ya. Ini udah selesai? Belum. Ini kan baru beres yang ini. Kita harus kerjakan integral ln T. Ya udah. Integral dari ln T dt. Ingat integral dari ln T apa? Integral dari ln T ya seperti ya. Seperti. Kok seperti? Salah, terbalik. Karena seperti itu baru dapat kalau turunan ln T ya. Turunan dari ln T itu seperti. Oke. Ini kan integral. Nah, ini integral pakai parsial juga ya. Caranya gampang. Kayak tadi pakai integral parsial, misalkan U-nya ln T. Ya. dv-nya siapa? dv-nya ini kan ln T. dv-nya yang ini sisanya. Nah, du per dt. Nah, baru turunan ln du per dt, turunan ln T berarti. Itu seperti ya. Atau du-nya sama dengan dt per T. Oke. V-nya apa? V-nya gampang. Integral dv V. Integral dt T. Oke. Kita ambil ini. Kita ambil ini. Kita ambil ini juga. Nah, gimana ini? Ingat ya, U kali V integral parsial rumusnya. Integral dari V du rumusnya nih. U-nya ln T, V-nya T, V-nya T juga lagi dt. Ya. dt per T. Sorry. du-nya kan ini ya. Oke, ajar. Ln T kali T. Nih, coret-coret 1. 1 kali dt ya. Sama aja ln T kali T kurang integral 1 terhadap dt. Yaudah T berarti. Oke, gampang ya. Nih. Oke, hasilnya adalah hasil dari integralnya apa? Ini apa tadi? 0. Ya kan dari ini. Yang ini ln T dt, yang ini ln T kali T kurang T. Oke. Nah, di sini ada integral ya. Jangan lupa kasih plus C, tapi ini vektor ya. Ya udah vektor. Udah vektor konstanta. Beres untuk nomor 33. Sebentar, ada yang salah. Harusnya U-nya itu T. Sorry, bukan 1 ini. Ini salah. Berarti ini coret. Ini ganti T ya. Ini berarti T, T. Nah, berarti ini hasilnya. Sorry, bukan 0 ternyata. Ini gini aja, majuin. Kita hapus ini. Ini T. T kurang ET.
Dah, ini hasilnya. Oke. Oke, sekarang untuk latihannya kamu bisa pilih salah satu nomor ini ya. Cukup aja salah satu nomor karena masih ada soal integral, tenang aja. Oke, sekarang 35 sampai 40. Mungkin aku akan ambil 2 soal. Dua soal ya. Oke, kita kerjain 2 soal aja ya. Tapi yang akan lebih membantu lah ya. Ini kita lihat sekilas aja deh, scanning. Ini T kuadrat. Integral T kuadrat gampang lah ya, ini integralnya masing-masing komponen. Integral T kuadrat ya udah sepertiga T pangkat 3 ya. Yang ini T pangkat 4/4. Ya udah kamu evaluasi masing-masing di sini 1 0 1 0. Ya, jadi nomor 36 kayak gini lah. Habis itu nanti kamu scanning lagi. Hasilnya tulis hasilnya koma di sini vektor ya, sebuah vektor. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Oke. Ya, tulisannya nanti kayak gini lah kira-kira. Nah, kayak gini nih. Ya, kayak gini ya. Untuk nomor 36, gampang. Nah, mungkin aku akan kerja nomor berapa ya? Aku akan coba nomor 35 38. Oke. Nanti kamu coba nomor 37 untuk latihan atau enggak 40. 37 sama 40. Kalau ini nomor 39 gampang lah ya. Kamu tinggal apa ini? T pangkat 1/2. Tambahin aja jadi T pangkat 3/2 di sini. Kan gini ya. Ini T setengah 2. Ini 2/3. Ini hasil integral yang aku tuliskan. Ini kan masing-masing 91, di sini 91 juga. Kayak gini. Ini sama dengan ini ya. Oke. Nah, beres untuk nomor 39 sama 36. Nah, berarti kamu kerjakan coba latihan untuk nomor 38 sama 40. Aku coba kerja 35 37. Oke. Yuk adik-adik semua. 35 gimana ini caranya? 35 ya udah. Integral dari pi/2 0 cos 2t sin 2t dt. Nah, ini gimana? Sekali lagi gampang ya ini caranya. Ya udah integralkan masing-masing ruas lagi. Komponen pi/2 0 cos 2t dt pi/2 0 sin 2t. Nah, ini gimana integralnya hasilnya? Nah, ada cara cepatnya nih. Nah, kamu harus mulai bisa perumumin. Kalau integral cos sebuah katakanlah kotak T, ini kotak itu adalah konstanta dt, itu tuh hasilnya integral dari bukan integral lagi hasilnya, seperkotak kali cos. Kok cos? Integral cos itu apa? Sin ya, sin kotak T ya. Nah, integral dari sin kotak T yang ini dt itu seperkotak turunan integral dari sin min cos kotak T ya. Bener gak sih min cos? Iya kan, min cos diturunin
min cos itu diturunin jadi min sin ya. Ada min lagi jadi sin. Nah, jadi ini kan betul kan? Oke. Yuk coba. Kalau udah punya perumumannya. Nah, ini cos 2T berarti ya udah 1/2 sin 2T. Evaluasi di sini pi per 2 0. Kalau di sini 1/2 min cos 2T pi per 2 0. Oke, masukin aja. Ini 1/2 sin 2 kali pi per 2. 2 kali pi per 2 itu kan pi ya. Kurang 1/2 sin 0. Oke. 1/2 min cos 2 kali pi per 2 adalah pi. Kurang 1/2 kurang ya kan ada minusnya di sini. Cos 2 kali pi per 2 pi. Oke, ngerti ya. Nah, ini hasilnya gimana? Sin pi 0, sin 0 0. Ya udah, hasilnya semuanya adalah 0. Oke. 0. Nah, ini cos pi min 1. Min 1 kali min 1. 1 ya 1/2 ya. Hasilnya setengah. Min cos pi berapa? Min cos pi itu cos pi dulu deh min 1. Ketemu min ini jadi plus 1. Plus 1 kali 1/2 berarti 1/2 kurang 1/2 hasilnya 0 ya. Nah, ini adalah hasil integralnya ya, jadi sebuah vektor 0. Oke, ini tulis di sini, ini perumumannya ya, cara cepatnya nih. Nah, nanti misalnya ini 3 berarti ganti aja 3 semuanya ya. Oke. Oke, lagi-lagi aku nggak teliti. Seharusnya ini bukan pi ini. Ini kan evaluasi integral 0 ke sini ya. Aduh. Berarti ini 0. Cos 0 itu 1. Min plus ya. Bener gak ya? Benar. Berarti di sini hasilnya setengah plus ya kan? Min ketemu min ya. Jadi plus. Ini kan hasilnya 1. Oke, ini cos pi itu min 1 kali min 1 1/2 juga. Oke. Berarti ini hasilnya 1 ya. Setengah tambah setengah 1. Oke. Beres. Sekarang nomor, tadi aku janji nomor apa ya? Oh, nomor 37. Kok gak bisa? Integral dari 2 dari 0 sampai 2 norm T I plus T kuadrat C dt. Nah, ini gimana caranya? Gampang. Ingat norm T I plus T kuadrat J. Gampang ingat, norm itu Pitagoras ya, kayak Pitagoras rumusnya. Udah, T kuadrat tambah T kuadrat dikuadratin lagi. Misalnya T kuadrat tambah T pangkat 4 ya. Ini bisa kita keluarin ya. T kuadrat kali
1 tambah T kuadrat. Nah hasilnya T akar 1 plus T kuadrat. Oke. Berarti ini hasilnya integral dari 20 T kali 1 tambah T kuadrat dt. Oke, hasilnya gini ya Pak. Ini gimana caranya? Coba kita lihat. Ini akarnya kita ubah jadi pangkat setengah aja ya. Pangkat setengah. Oke. Gimana caranya? Substitusi bisa gak? Ya udah, misalkan U sama dengan 1 plus T kuadrat. Ya udah, DU per DT nya adalah 2T ya. Berarti DT sama aja dengan apa? DT sama aja dengan DU per 2T ya. Oke. 2. Oh ya, kita belum memperbarui batasnya ya. Ingat tekniknya 20. Ketika T-nya 2, maka U-nya ya udah ini ganti aja 2 kuadrat. Berarti 4 ya. 4 tambah 1 5. Ini T-nya 0. Berapa ini? U-nya 1. Ngerti? Karena 1 tambah 0 kuadrat ya 1. Kalau yang tadi 1 tambah 2 kuadrat 5. Oke. Batas barunya adalah 5. Ini 1. Ya udah, ini DT-nya apa? DT-nya ini. Kita ganti dulu DT-nya ya. DT-nya adalah DU per 2T. Ini kan tetap T ya. Nggak ada aku ubah-ubah. T kali 1 plus T kuadrat pangkat setengah. 1 plus T kuadrat udah dimisalin U ya. Nah, ada yang bisa dicoret? Bisa nih. Set. Ini integral dari 5. 1. Nah, U pangkat setengah DU. Selesai. Nah, gimana ini integralnya? Gampang. Berarti integral dari U pangkat tambah 1 jadi 3/2. Nah, ini balik jadi 2/3 di sini ya. Evaluasi 5 sampai 1. Nah, ini gimana? Gampang. Ini gini aja pisahin ya biar gak pusing. Dah. 2/3 kali 5. 3/2 kurang 2/3. 1 3/2. Oke. 1 3/2 lagi. 1 pangkat 3/2. Ini 5 pangkat 3/2. Oke. Ini gimana caranya? Ini pasti 2/3. Yang ini 2/3. 5 pangkat 3 itu 125 ya. Oke, 125. 2/3. Ini berarti 25 kali 5. 2/3. Dengan kesabaran 2/3 kali 5 akar 5. 2/3. Ini hasilnya 10/3 akar 5 kurang 2/3. Ini hasilnya 3. 10 akar 5 min 2. Oke, ini hasilnya ya. Ada yang aneh. Tunggu. Oh, oke. Lagi-lagi aku salah. Udah 3 kali. Sorry semua adik-adik yang ada nonton di sini ya. Ini kan kecoret T sama T ya. Nah, aku ketinggalan 2-nya. Sorry. Ini kan ada 2 masih. Berarti ini 1/2. Sorry. Berarti ini ada 1/2 ya di sini. Ya udah. Ini integral evaluasinya di sini dulu.
Nah, di sini evaluasi tadi di sini ya. Setengah di sini. Ketinggalan, maaf ya. Jangan sedih ya setengah. Oke. Setengah. Oke, di sini set. Nah, set. Nah, hasilnya ini setengah, lagi-lagi ada setengah, sorry. Setengah. Nah, ini setengah. Set. Nah, berapa ini? Nah, 5. Nah, 1 ya. Ngerti kan? Maksud aku kayak bagi ke dalam, coret ke dalam. Ya udah, ini berarti 5. Ya ini berarti 1. Oke. Nah, baru bener. Maaf ya adik-adik yang nonton di sini. Nah, beres untuk exercise 2.2. Nah, selebihnya kan 4144 kan biasalah ya, true false. Biasa kan nggak kita kerjain ya. Paling kita kerjain yang kalkulusnya utamanya gitulah. Kayak yang nomor 7 nggak terlalu penting tapi dibahas aja. Nah, yang penting tuh nomor 1 sampai 4 yang ini. Terus nomor 5 sampai 6 nah continue masuk ke bahan ya. Nah, 9 sampai 10 juga mungkin. Nah, mungkin 11 sampai 11, 14, 15, 16 nggak keluar mungkin ya. Karena kita akan menggambarkan grafik nggak masuk bahan. 17 juga sama 18. Nah, 19 sampai 26 ini, 19 ini sampai 26 mungkin akan aku bikinkan untuk tersendirinya ya, karena lumayan panjang. Nah, tadi udah kerja juga nomor 27 ya, 28. Nah, itu kan masuk dari bahan kalkulus ya, limit ya. Selanjutnya 35 sampai 40 integral utamanya pasti bakal keluar kemungkinannya 31 34 juga. Nah, begitu Adik-adik semua untuk exercise 12.2. Bye bye.